Shalom teman-teman semua, kita jumpa lagi dalam ibadah kita. Meskipun kita masih ibadah online di rumah kita masing-masing, kiranya kita semua tetap sukacita ya memuji Tuhan. Saya mengajak teman-teman semua untuk kita masuk di dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk setiap kesempatan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bagaimanapun keadaan kami saat ini ya Bapa, ajar kami terus Tuhan untuk kami boleh bersyukur, untuk kami boleh terus mencari Engkau Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah kerinduan kami ini Tuhan, kami boleh dapati Tuhan ketika kami datang dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Sore hari ini ya Bapa, kami mau memberikan hati kami yang sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau dengan sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami ada sampai hari ini ya Bapa, semua karena kemurahan Engkau Tuhan. Bukan karena kekuatan kami ya Bapa, bukan karena apapun Tuhan, tapi oleh kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi kita mau katakan semua, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi
bersyukur kepadamu Yesus. Terima kasih. Saya mau datang lebih lagi Tuhan. Ubahkan hati Kami kami bersyukur Yesus. Tuhan. Sembuhkan kami Tuhan. Bila mungkin seringkali Tuhan, dan bahkan saat ini Tuhan, kami semakin jauh daripada-Mu. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan kami Yesus. Syukur Yesus. Terima kasih. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan ini hidupku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Mari semua katakan kepada Tuhan. Kudus berkenan bagi-Mu. Amin. Yesus. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru,
lewat setiap pujian yang telah kami naikkan kepadamu Yesus. Kau mendengar setiap kami Tuhan. Kau mendengar setiap penyembahan kami Yesus. Dan tiba saatnya Tuhan, kami siapkan hati kami Yesus, untuk kami mendengarkan Engkau berbicara kepada kami Yesus. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Biarlah Kau semakin nyatakan firman-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Ini kami Yesus, kami siap Tuhan. Oh, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu ini. Kami mengucap syukur dapat berkumpul bersama-sama untuk belajar kebenaran firman-Mu. Taulah kami telinga seorang murid untuk mendengar kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Berikan pemahaman kepada kami dari kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari ini Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom anak muda. Ada hari ini suatu kesukaan, suatu sukacita besar saya bisa dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semuanya. Mungkin sebagian dari teman-teman semua masih ingat dengan saya, karena sempat beberapa tahun yang lalu saya pelayanan di tempat ini, dan sekarang saya dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini, kita akan berbicara mengenai kasih dalam kehidupan kita. Dalam Matius pasal 22 ayat 39 sampai 40, baik, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan kita. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kitab PB menjelaskan bahwa seluruh hukum Taurat mencakupi tentang kasih. Bicara tentang kasih. Kasih adalah sesuatu yang sangat mudah untuk kita ucapkan, tapi sangat sulit untuk kita lakukan. Mengapa saya berkata seperti itu? Karena kasih itu harus dengan tulus, bukan dengan pura-pura, bukan dengan setengah hati. Yesus Kristus saat ini dicobai oleh ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat sangat memegang hukum Taurat di kitab Keluaran. Kita tahu bahwa ada 10 perintah Allah di situ. Ahli-ahli Taurat sangat memegang hal tersebut. Sehingga pada saat itu ahli Taurat mempunyai rencana untuk menjebak Yesus. Apakah Yesus akan menjawab dari 10 perintah tersebut yang mana yang lebih utama? Sehingga Yesus menjawab, yang pertama dan utama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan yang kedua dia katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena semua itu mencangkup dari 1 sampai 10 hukum Taurat tersebut. Mengasihi itu kembali lagi saya bilang adalah hal yang mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Dalam kehidupan kita di zaman sekarang, mengasihi itu adalah sangat sulit sekali dilakukan. Dengan keadaan yang semakin hari semakin dunia ini semakin jahat, menjadikan kita sulit untuk mengasihi orang. Kita egois, kita lebih mementingkan diri kita sendiri. Kita tidak peduli dengan orang sekitar kita. Kasih itu yang diperlukan pada saat ini. Dunia memerlukan kasih dari kita. Dunia memerlukan kasih dari kita semua. Mulailah kita belajar untuk mengasihi orang. Pada hari ini kita akan belajar 10 poin tentang cara mengasihi. Kita pelajari hari ini ialah mendengar tanpa mencela. Dalam Amsal pasal 18 ayat 13, demikian firman Tuhan. Jikalau seorang memberi jawaban sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Seringkali kita lebih dahulu beropini tentang pembicaraan seseorang. Kita belum mendengar hal tersebut dengan sungguh-sungguh. Kita lebih dahulu beropini seperti ini. Opini kita itu lebih banyak opini yang negatif, bukan opini yang positif. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa jikalau seorang memberi jawaban sebelum mendengar, itu kebodohan. Sebelum kita mendengar sesuatu, alangkah lebih baiknya kita
Dipikir dulu. Jangan kita mengambil pendapat, jangan kita mengambil keputusan seenaknya saja sebelum kita mengetahui hal tersebut. Seringkali kehidupan kita seperti itu. Kita lebih duluan untuk mengopinikan orang, lebih duluan kita menganggap bahwa hal itu seperti ini, negatifnya daripada kita melihat hal sebenarnya yang terjadi. Hal yang kedua yang akan kita bacakan adalah, yang kita pelajari adalah bicara tanpa mencela. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 19, firman Tuhan mengatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Saya akan garis bawahi adalah setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Bicara tanpa mencela. Tutur kata baik menjadi berkat buat orang, tetapi tutur kata yang tidak baik menjadi batu sandungan buat orang. Bentuk kasih yang dapat kita berikan kepada orang ialah dengan memperhatikan tutur kata kita. Kita berbicara tanpa menghakimi orang. Kita berbicara dengan kebenaran hati kita. Dengar dan resapi dan pahami apa yang orang sampaikan, baru kita meresponi sesuatu tersebut. Poin kedua ini tidak jauh berbeda dengan poin pertama. Karena seringkali kita sulit sekali untuk mengaturkan pikiran kita dan mulut kita. Kita seenaknya saja untuk menghakimi orang. Kita seenaknya saja untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang. Untuk kita menyampaikan pendapat kita yang terkadang pendapat itu menyakitkan hati orang. Makanya hari ini saya mengajarkan kita untuk belajar bicara tanpa mencela. Poin ketiga yang akan kita lihat adalah memberi tanpa batas. Dalam Amsal 21 ayat 26, firman Tuhan berkata, "Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas." Tetapi orang benar memberi tanpa batas. Poin ketiga menjelaskan ialah cara mengasihi ialah memberi tanpa batas. Cara untuk mengasihi ialah dengan memberi. Memberi bukan hanya memberi uang. Memberi bisa memberi melalui pertolongan kita, waktu kita. Karena banyak orang yang memerlukan pertolongan kita. Memerlukan waktu kita untuk menolong mereka. Karena banyak orang berpikir bahwa memberi itu menggunakan uang. Tapi tidak semuanya memberi itu menggunakan uang. Kita bisa melihat orang-orang di sekitar kita perlu pertolongan. Dengan cara kita menolong mereka, entah waktu kebanjiran atau apapun itu, mereka perlu pertolongan kita. Di masa pandemi ini, semua orang perlu pertolongan kita. Entah itu pertolongan waktu, pertolongan apapun juga. Jadi bentuk kasih yang kita mau kasih lihat untuk orang-orang, yang mau kita sampaikan ke orang ialah memberi tanpa batas. Poin keempat yang akan kita lihat ialah mendoakan tanpa henti. Kolose pasal 1 ayat 19. Maaf, saya ulangi, Kolose pasal 1 ayat 9. "Sebab itu sejak waktu kami mendengar, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu meminta segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna." Mendoakan tanpa henti. Cara kita melakukan kasih ini adalah hal yang sebenarnya mudah dilakukan, ialah mendoakan. Doa itu nggak pakai uang. Doa itu tuh nggak pakai banyak bertele-tele. Hanya kita duduk diam dan berdoa untuk orang. Tapi seringkali kita sulit sekali untuk melakukan hal tersebut. Firman Tuhan ini bukan hanya untuk mengajarkan saudara-saudara, teman-teman semuanya, tapi mengajarkan saya secara pribadi. Karena memang untuk mendoakan itu ada suatu tantangan yang luar biasa untuk kita harus hadapi. Bentuk kasih kita harus disampaikan melalui doa. Kenapa dikatakan doa? Karena orang di luar sana sangat membutuhkan pertolongan kita melalui doa kita. Doa itu dapat mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mari kita melihat kehidupan kita, melihat kehidupan orang sekitar kita. Mungkin saja mereka saat ini kelihatan bahagia, kelihatan senyum-senyum aja, tapi kita tidak tahu apa persoalan mereka. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hati mereka, apa yang mereka rasakan. Kita tidak bisa menolong mereka kalau kita tidak tahu apa yang terjadi sama mereka. Jadi,
Karena kita tidak tahu hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan kasih kita kepada mereka ialah mendoakan mereka tanpa henti, mendoakan mereka terus-terus, sehingga saat kita mendoakan mereka, mereka akan mendapatkan semangat baru dari pertolongan topangan doa kita. Kita melihat bahwa doa dapat mengubah segala sesuatu yang seolah tidak mungkin menjadi mungkin. Kita melihat bagaimana mujizat-mujizat terjadi melalui doa. Poin yang kelima yang kita pelajari dari 10 cara mengasihi ialah menjawab tanpa bantah. Amsal 17 pasal 1. Demikian firman Tuhan. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makan daging serumah disertai dengan pembantah. Lebih baik kita makannya biasa-biasa aja, makan sederhana tapi penuh sukacita, daripada kita makan enak tapi dengan orang-orang yang membantah dengan orang yang keras. Poin 5 ini mengatakan bahwa menjawab tanpa bantah. Tidak dipungkiri zaman sekarang kita sering menjawab atau membantah pembicaraan orang. Kita menganggap kita itu lebih benar. Kita menganggap kita itu lebih tahu dari orang. Padahal sebenarnya kita sama saja. Kita harus belajar bahwa untuk mengasihi tersebut, kita harus memiliki sikap untuk menjawab tanpa bantahan. Sehingga hal tersebut menjadi berkat buat orang, tidak menjadi batu sandungan buat orang. Menjawab tanpa bantah adalah hal yang memang sulit sekali kita temui di zaman sekarang. Apalagi kita tahu dengan canggihnya ekonomi, jantinya perekonomian yang semakin hari semakin berkembang, teknologi yang semakin berkembang, sehingga menjadikan orang sering menganggap dia lebih pandai. Kita menganggap kita lebih pandai dari orang tua, kita menganggap kita lebih pandai dari orang sekitar kita. Padahal kita sama-sama belum banyak tahu tentang apapun juga. Jadi cara kita untuk mengasihi di poin kelima inilah menjawab tanpa bantahan. Kita menjawab sesuatu itu dengan lemah lembut, bukan dengan bantahan. Poin keenam yang akan kita lihat, mengasihi tanpa pura-pura. Roma pasal 12 ayat 9 mengatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Mengasihi tanpa pura-pura. Dengan kemajuan teknologi, kemajuan zaman, dengan kehidupan yang semakin modern, menjadikan kita pudar kasih dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau untuk kita mengasihi itu ya, mengasihi dengan setulus hati kita, bukan dengan pura-pura. Saya tidak menghakimi, tetapi saya secara pribadi banyak bertemu dengan orang yang mengatakan bahwa dia mengasihi, tapi kasih yang mereka berikan itu karena kasih pura-pura. Kenapa saya bilang kasih pura-pura? Mereka mengaku sebagai teman, tetapi ternyata lawan. Ini sering kita temui. Mereka hanya memasang muka yang manis di depan, tapi di belakang kita dibicarakan. Mereka memakai topeng. Ini yang harus kita hindari dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus jauhi. Karena yang Tuhan mau, kasih itu dengan ketulusan hati, bukan dengan pura-pura. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan, kasih itu hendaknya jangan pura-pura. Tuhan mau kasih itu dengan setulus hati kita, bukan dengan pura-pura ataupun paksaan. Hal ketujuh yang akan kita lihat, bagaimana cara kita untuk mengasihi, yaitu mengerjakan tanpa bersungut-sungut. Filipi pasal 2 ayat 14. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Mengasihi dengan cara melakukan segala sesuatu yang kita kerjakan dengan bersukacita, bukan dengan bersungut-sungut. Itu adalah bukti kasih kita kepada Allah dan kepada orang di sekitar kita. Firman Tuhan yang jelas mengatakan bahwa melakukan semuanya itu dengan kasih. Melakukan semuanya itu dengan tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah. Itu firman Tuhan yang mengatakan. Jadi hendaklah kita melakukan segala sesuatu dengan sukacita, sehingga dari sukacita tersebut menghasilkan sesuatu yang baik. Jika kita bersungut-sungut dalam mengerjakan pekerjaan, kita akan merasakan pekerjaan itu sangat sulit. Walaupun pekerjaan tersebut sebenarnya mudah, kalau kita dengan sungut-sungut akan terasa sangat berat. Tetapi jika pekerjaan tersebut kita lakukan dengan bersukacita,
sekalipun pekerjaan yang berat, kita akan mampu melakukannya dengan baik, dan kita akan merasakan hal tersebut terasa ringan. Hal ke-8 yang akan kita pelajari ialah mempercayai tanpa ragu. 1 Korintus 13 ayat 17. Kasih itu mempercayai dengan ragu, saudara, teman-teman. Karena keraguan itu seringkali muncul dalam kepikiran kita. Keraguan itu terkadang membuat kita gagal dalam segala hal. Banyak hal yang membuat kita gagal karena keraguan. Gagal dalam apa saja. Gagal dalam pekerjaan kita karena kita ragu. Gagal dalam studi kita karena kita ragu. Gagal dalam hubungan pertemanan kita karena kita ragu. Dan gagal karena dengan hubungan pernikahan atau hubungan apapun juga karena kita ragu. Yang Tuhan mau kita punya percayaan 100%. Jangan ragu sama Tuhan. Tuhan itu Allah yang memiliki alam semesta ini. Tidak perlu ada keraguan lagi dalam kehidupan kita. Belajarlah kita untuk menjadi orang yang mengasihi dengan cara untuk tidak ragu dengan apapun juga. Hal yang ke-9, mengampuni tanpa dendam. Dalam Kolose 3 ayat 13, saya tidak akan membaca kebenaran firman Tuhannya, saya akan percepat saja. Cara untuk kita mengasihi orang lain ialah mengampuni tanpa dendam. Bukan sekarang, tapi memang dari masa-masa perjanjian lama kita melihat bahwa banyak sekali di mana terjadi dendam-dendam yang terjadi, sehingga terjadi pembunuhan, terjadi pertikaian dan lain sebagainya. Yang Tuhan mau untuk kita belajar mengampuni tanpa dendam. Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Tuhan telah mengampuni kita. Kenapa kita tidak mau mengampuni orang lain? Apakah kita merasa paling benar? Tidak, kita tidak benar. Kita ini manusia berdosa. Kita ini dari debu tanah. Pencipta kita Tuhan, Allah yang maha besar, Allah yang hidup, mau mengampuni kita. Tetapi mengapa kita tidak mau mengampuni orang? Melepaskan pengampunan, sama juga kita melepaskan semua tekanan-tekanan kita, melepaskan semua hal yang mengganjal dalam hati kita. Teman-teman tahu, saat teman-teman punya dendam sama orang lain, iblis senang dengan hal tersebut. Tetapi saat teman-teman melakukan pengampunan, lepaskan pengampunan, iblis tidak senang dengan hal tersebut. Apa kita semua mau diperbudak iblis untuk tidak mengampuni orang, untuk tetap mendendam sama orang? Semua pilihan ada dalam tangan kita. Tapi saya mengatakan bahwa hal yang ke-9 ini mengampuni tanpa dendam. Mengampuni itu memang hal yang gratis, tapi sulit untuk kita lakukan karena masih banyak kepahitan dalam hati kita. Kita harus bereskan semua itu. Hal terakhir yang akan kita lihat, berjanji tanpa melupakan. Dalam Amsal pasal 13 ayat 12. Kalau zaman sekarang kita bilang berjanji itu banyak sering dilakukan oleh laki-laki. Ya, katanya sering laki-laki berjanji, tapi sering diingkari. Bercanda aja sih sebenarnya. Semua orang juga sering berjanji, tapi sering diingkari juga. Mungkin saya juga secara pribadi juga pernah berjanji dan mungkin saya lupa. Sampai pada di sini dikatakan berjanji tanpa melupakan. Dalam firman Tuhan ini mengatakan bahwa janji itu adalah hutang. Hutang itu harus dilunasi. Bayangkan saudara punya hutang di bank 10 juta. Kalau nggak dilunasi pasti ditagih. Sama halnya juga dengan kita, jika berjanji sama orang harus dilunasi. Karena kalau kita punya hutang, hidup kita tuh nggak bakalan tenang. Katanya ada yang bilang bahwa kalau punya hutang itu tuh hidup tuh nggak nyenyak, makan tuh nggak kenyang karena punya hutang. Jadi kalau berjanji jangan dilupakan. Mari kita hidup menjauhi segala janji-janji. Kalaupun kita berjanji, kita harus menepatinya. Mau janji yang ringan sampai janji yang berat sekalipun, kita harus siap terima risiko yang ada. Karena firman Tuhan yang mengatakan bahwa berjanji tanpa melupakan. Mari kita belajar dari 10 cara untuk mengasihi, sehingga kehidupan kita memancarkan kehidupan Kristus dalam diri kita. Apa kita mau hidup kita seperti ini saja? Dari 10 poin ini, saya berharap ada salah satu atau salah banyak lah dari semua poin ini atau semuanya teman-teman sudah pelajari dalam kehidupan teman-teman, sehingga kehidupan teman-teman menjadi contoh baik buat orang-orang sekitar. Kehidupan teman-teman menjadi dampak baik buat orang sekitar teman-teman. Saya berharap firman Tuhan ini memberkati teman-teman, bukan cuma memberkati teman-teman, tapi memberkati saya. Saya merasa firman Tuhan ini, saya berharap firman Tuhan ini bisa bertumbuh dalam kehidupan kita untuk kita mengasihi orang-orang sekitar kita. 10 cara untuk mengasihi orang-orang sekitar kita, untuk mengasihi orang.
Biar dari kebenaran firman Tuhan ini mengajar kita untuk lebih setia dan lebih mengasihi Tuhan, mengasihi orang-orang sekitar kita. Karena itu adalah hukum yang mau kita lakukan. Karena itu adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Demikian firman Tuhan ini, biar kiranya memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau tutup ibadah kita pada saat ini. Kita mau siapkan hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih atas setiap berkat yang telah Kau berikan buat kami pada saat ini Tuhan. Tak henti-hentinya kami mau mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan bila kami mau akhiri Tuhan ibadah kami pada saat ini, biarlah Tuhan setiap berkat-Mu turun atas kehidupan kami Yesus. Selepas ibadah ini Tuhan, kami tetap mau memandang wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami mau tutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur Tuhan. Haleluya, amin. Sampai berjumpa dengan ibadah kita selanjutnya. See you and God bless.